Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, seperti beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pelaku industri asuransi kepada saya sehubungan dengan likuidasi perusahaan asuransi atau perusahaan perasuransian di Indonesia, maka hari ini kita akan memfokuskan bahasan kita pada topik tersebut tentang ketentuan hukum yang mengatur likuidasi perusahaan perasuransian di Indonesia. Nah, karena dia merupakan satu bisnis perlindungan dan bisnis kepercayaan, maka kesehatan dari satu perusahaan asuransi itu harus sangat-sangat menjadi kunci. Nah, untuk itu dalam konteks pelaksanaan good governance, OJK sudah mengeluarkan ketentuan bagaimana cara pengelolaan asuransi yang baik dan benar. OJK sebagai pengawas ini akan sangat berhubungan dengan terjadinya kegagalan dalam aktivitas pelaksanaan usaha perasuransian di Indonesia. Jika mereka melakukan pelanggaran atau mengalami kegagalan bisnis yang membuat mereka tidak bisa lagi memenuhi katakanlah batas minimum dari permodalan yang kita kenal dengan RBC, ya, itu akan membuat pemerintah bisa memberikan peneguran sampai pada pembatasan kegiatan usaha, bahkan masuk kepada satu tindakan yang walaupun sangat sulit itu sampai pencabutan izin usaha. Nah, pencabutan izin usaha ini yang hubungkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini merupakan salah satu dasar hukum, ya, dari bubarnya satu perseroan terbatas. Artinya apa? Ketika OJK mencabut izin satu perusahaan usaha perasuransian yang berbadan hukum perseroan terbatas, maka pasal 142F dari Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa pencabutan itu menjadi dasar bahwa perusahaan tersebut telah bubar. Tindakan lebih lanjut dari satu pembubaran usaha perasuransian haruslah diikuti dengan likuidasi. Likuidasi itu adalah tindakan pemberesan, ya kan, melakukan pengumpulan, melakukan evaluasi, ya, memaintain nilai, ya kan, meningkatkan nilai sampai pada tindakan melakukan penjualan melalui lelang. Dan kemudian di mana hasilnya akan digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban dari perusahaan-perusahaan asuransi yang dicabut izinnya tadi yang telah bubar kepada seluruh krediturnya. Ya, likuidasi itu dilakukan oleh likuidator gitu. Nah, selama ini posisi itu relatif hampir tidak berjalan karena memang posisi pengawasan pemerintah dalam konteks ini ada OJK terhadap apa yang akan terjadi pasca pencabutan izin usaha perasuransi itu memang tidak clear sampai pada lahirnya Undang-Undang Usaha Perasuransian yang terbaru nomor 40 tahun 2014 ini. Itu undang-undang itu juga memberikan adanya kewenangan bagi OJK untuk melakukan monitoring atau pengawasan tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh usaha perasuransian yang telah dicabut izinnya tadi. Nah, undang-undang itu memberikan satu batasan waktu bahwa sejak dicabutnya izin usaha perasuransian tadi, maka perusahaan asuransi yang izin dicabut itu wajib harus segera melakukan rapat umum yang saham. Sebenarnya rapat umum yang saham di sini itu kedudukannya tidak lagi dalam satu pemikiran bahwa rapat umum yang saham menyepakati pembubaran, tidak. Karena itu adalah satu tindakan formal yang dilakukan untuk menegaskan konsekuensi hukum dari pencabutan izin usaha perasuransian yang oleh pasal 142F itu menjadi dasar dari pembubaran perseroan. Jadi ketika izin usaha perasuransian dicabut, badan usaha perseroan terbatas itu sudah bubar. Nah, itu memberikan artinya satu titik penting yang berbeda antara lahir atau sebelum lahirnya Undang-Undang Asuransi yang terbaru ini, nomor 40 tahun 2014 ini. Jadi di sana dikatakan kalau misalnya dalam waktu 30 hari sejak izin dicabut dia tidak melakukan rapat umum yang saham atau rapat umum yang sahamnya dilakukan memang tapi tidak menyatakan pembubaran tadi, maka OJK bisa mengambil alih dan kemudian menyatakan pembubaran tadi dan mengangkat likuidator untuk melakukan tugas-tugas pengurusan dan pemberesan. Kalau dalam masa pembubaran pada tingkat likuidasi itu kan memang kan setelah dia dinyatakan bubar dia kasihkan waktu 30 hari ya rapat umum yang saham. Nah, pada saat dia likuidator sudah diangkat, mereka harus melakukan pengumuman ya. Proses ini akan berjalan dan likuidator akan bekerja. Nah, berapa lama masa likuidasi pada satu perusahaan asuransi memang tidak diatur memang. Itu memang sangat sulit diatur karena itu akan sangat tergantung pada keadaan ya atau natura dari aset-aset yang akan dibereskan.
Kalau aset itu misalnya aset-aset yang jenisnya mudah atau tidak dalam sengketa atau misalnya ada di tempat, mungkin akan lebih mudah bagi likuidator yang diangkat untuk melakukan pemberesan tadi gitu ya. Untuk melakukan pemberesan tadi. Tapi kalau misalnya ada aset bermasalah atau ada aset disembunyikan atau ada aset diberikan pada kewenangan grup sehingga status hukumnya menjadi conflicted gitu ya, itu memang membutuhkan waktu bagi seorang likuidator untuk bisa melakukan penjernihan dari status sengketa tadi sebelum masuk kepada satu proses penjualan. Jadi memang hampir tidak ada. Walaupun kalau kita lihat undang-undang perasuransian ini membatasi, ya kan, pada saat tahap awal dia batasi pada maksimum 2 tahun. Tapi memang kalau dikatakan maksimum kan tentunya kan ada minimumnya ya, karena memang kalau kita katakan 2 tahun itu relatif normal lah, ya, normal dalam proses likuidasi ya. Walaupun tidak bisa dikatakan karena dia dikasih maksimum 2 tahun sehingga likuidator akan berleha-leha untuk menunggu sampai 2 tahun. Tidak. Kenapa? Karena memang proses likuidasi itu sangat-sangat membutuhkan gerak yang cepat. Kalau tidak, itu harta akan bisa hilang atau harta akan mengalami penurunan nilai secara signifikan gitu loh. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.